Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Naji di channel ALR Series. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita series yang berjudul The Ride. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link saya taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Season 1 episode 6 diperlihatkan 2 hari sebelum Kinloch Scarly meledak. Di situ, David sedang melakukan tekanan besar terhadap sumur. Kru di sana sempat menegur David perihal tekanan yang semakin tinggi. David malah melarang untuk menghentikannya. Berharap itu akan berhasil, tiba-tiba terjadi ledakan akibat tekanan yang sudah terlalu tinggi. Dan episode pun baru saja dimulai. Di ruangan Magnus, ia sedang menginterogasi Haris. Awalnya, dia tak mau angkat bicara karena masih takut dengan David. Setelah dibujuk Magnus, dia pun mau bicara. Mulai bercerita dari kapal SPV yang sebelumnya hendak menyelamatkan mereka. Tapi karena terlalu dekat, kapal itu menabrak dan tenggelam. Untungnya masih ada satu sekoci. Dan yang selamat dari ledakan cukup banyak. Lalu mereka hendak naik ke sekoci. Ketika David sudah naik, ia tiba-tiba malah meninggalkan kru yang belum naik. Haris telah bercerita. Kini giliran David untuk diinterogasi. Di situ, Magnus langsung melontarkan pertanyaan tentang 2 krunya dan banyak kru David yang telah dia bunuh. Namun, David berusaha membela diri. Kalau bencana yang mereka hadapi sekarang ini sangat berbahaya. Jika mereka tidak mulai memusnahkan, merekalah yang akan dimusnahkan. Sebelum makhluk ini akan menyebar ke daratan yakni kota-kota. Magnus bertanya bagaimana dengan orang yang telah tertular. David hanya bisa menjawab jika mereka harus bisa memilih. Setelah cukup tanya jawab, Magnus sejenak meninggalkan David, menghampiri Rose, meminta pendapatnya. Rose tak setuju dengan David, dan ia bersama Fulmer akan segera berusaha mencari cara jalan lain. Singkat waktu, Rose telah bersama Fulmer berusaha untuk mencari cara lain. Rose berpikir Fulmer pernah berkomunikasi dengan Bas. Lalu ia menyuruh Fulmer untuk berkomunikasi dengannya lagi. Ke sisi kamar Easter, di situ ia menanyakan apa yang ditanyakan Magnus terhadapnya. Haris menjelaskan, namun tiba-tiba terjadi sedikit guncangan. Easter dan Haris pergi ke tempat Marge, menanyakan tentang apakah David menceritakan jalan menuju pantai. Tapi Marge mengatakan untuk tidak percaya dengannya. Karena ucapan dia, Tallinn menjadi korbannya. Karena tak dapat jawaban, Easter pergi mengambil makanan, sedangkan Haris masih di sana. Melihat radio yang terus menyala, ia menanyakan kenapa radio itu terus menyala. Lalu Marge menjelaskan, pada inti penjelasannya, jika radio itu tak bersuara atau hening sampai 3 hari, itu tandanya daratan sedang tidak baik-baik saja. Dan kini mereka telah melewati 3 hari itu. Dan ia pun mematikan radionya. Kembali ke Rose, di situ Magnus datang, ikut melihat Fulmer yang hendak berkomunikasi dengan Bas. Setelah berhasil, Fulmer bisa melihat bahwa Bas masih di sana. Dan ia juga melihat bahwa longsor Storenga akan terjadi. Mendengar itu, Magnus tampak khawatir, lalu mulai percaya dengan omongannya David. Rose berusaha meyakinkannya bahwa mereka bisa menghentikan itu tanpa membunuh siapapun. Namun Magnus tampak masih kokoh dengan pendiriannya. Pada ruang komunikasi, mungkin karena pembicaraan Marge tadi, Easter dan Haris memastikan untuk berusaha berkomunikasi dengan siapapun. Ke Magnus, ia telah memutuskan untuk membantu David, tapi dengan satu syarat. Semua krunya selamat. David pun langsung mengiyakannya.
Selepas Magnus pergi, David mengeluarkan handphonenya. Entah apa yang telah ia lakukan. Dilihatkan Longster Storenga sepertinya sudah dimulai. Kembali ke Victor, Magnus memberitahu mereka jika ia menyetujui rencana David. Fulmer, Rose dan Heather nampak tak setuju. Lain lagi dengan Kate, ia nampak setuju karena ia ingin segera pulang. Di sana, terjadilah sedikit peraduan argumen. Hingga David menyela dengan menjelaskan ke mereka. Namun Rose membantahnya. Karena kalah pengetahuan, David mengancam Rose. Mendengar itu, Magnus tak terima dan tidak percaya lagi dengan David. Setelah itu, mereka semua akan pergi ke Bas untuk membantunya menghentikan ini semua. Tak berlangsung lama, guncangan kembali terjadi. Namun hanya sebentar. Saat hendak ke Bas, tak sengaja Magnus bertemu Hutton. Di situ ia menyempati untuk menenangkannya atas apa yang telah terjadi, dan dia berjanji akan membawa mereka semua pulang. Tapi Hutton berkata ia tak ingin pulang, karena inilah dirinya di sini. Bahkan jika pulang, mungkin semua sudah mati. Terlihat Rose sudah sampai, dan mereka pun segera pergi ke Bas. Tak lupa, Magnus berpesan dulu pada Hutton untuk terus mengawasi David. Berpindah ke Harris, ia dihampiri oleh David. Di situ, David membongkar fakta dari Harris, yang sebenarnya ia waktu itu juga sama sepertinya, berusaha berlari untuk menyelamatkan diri sendiri. Lalu, Harris di situ menanyakan apakah David tahu cara untuk pulang. David mengajaknya untuk mengikutinya. Kembali pada Magnus, ia mendapati mata mayat Anglin yang belum tertutup. Dengan perasaan sedih, ia menutup matanya. Harris ternyata dibawa David ke ruang kendali. Di situ, David mengatakan jika dia sudah memanggil helikopter, entah bagaimana caranya, dan Harris bisa mengisi tempat itu jika mau membantunya. Rencananya, yakni kembali melakukan tekanan ke sumur sama seperti di Charlie. Karena jika mereka menunggu rencana Magnus, itu hanya sia-sia. Awalnya, Harris tak mau membantu. Ancaman David membuat ia kembali membantunya. Di ruang lubang lumpur, Magnus telah sampai, dan mereka mengatakan bahwa ingin membantunya. Dengan air mata yang mengalir, Bas mengatakan sudah telat. Makhluk ini mengabaikannya, dan tiba-tiba Bas tak sadarkan diri. Beralih ke Kate, ia dihampiri Heather. Di situ Heather meyakinkan Kate bahwa mereka akan berhasil. Namun reaksi Kate tidak diduga. Ia malah tak peduli soal Bas. Yang ia inginkan cuma hidup bahagia bersama Casey. Artinya, Kate mendukung David untuk membunuh makhluk ini agar ia bisa bertemu Casey. Pada ruang kendali, Harris dan David nampak sedang melakukan rencana. Tanpa David sadari, Harris mengaktifkan radio, membuat perbincangan mereka terdengar. Harris di situ memancing David dengan menanyakan bagaimana dia bisa mendatangkan helikopter. David menjawab jika dia bernilai, makanya dia dijemput. Dan orang-orang yang tak berharga seperti Harris tak akan bisa melakukan itu. Mendengar perbincangan kalau David memanggil helikopter diam-diam, mereka segera ke sana. Saat hendak menuju ke sana, Victor mereka kembali mengalami guncangan. Penyebab guncangan itu bukan dari rencana yang David lakukan, namun dari hal lain. Harris hendak menghentikannya agar tidak semakin buruk, tapi David mendorongnya. Untung saja mereka datang tepat waktu. Melihat itu, David lantas segera pergi. Lalu Heather dan Kate mengejarnya, sedangkan Esther bersama Harris berusaha menghentikan sistemnya. Di ruang lubang lumpur, mereka hendak pergi. Tapi Rose yakin bahwa masih bisa menghentikan ini. Bas juga nampak kembali yakin. Terlihat David sudah sampai di landasan heli. Tak disangka ada Hutton di sana. Dengan perasaan emosi, ia hendak membunuhnya. Namun Kate datang meyakinkan Hutton untuk tidak membunuhnya. Hutton pun langsung berhenti. Harris datang, mengatakan jika yang ia lakukan gagal. Tidak lama lagi, helikopter akan mendarat. David di situ berhutang nyawa pada Hutton. Ia mengatakan bahwa akan memberinya tempat di luar nanti. Hutton tak peduli dengan menonjoknya. Kembali di sisi lubang lumpur. Tiba-tiba, artikel-artikel itu membuat sebuah lingkaran. Tak berlangsung lama, kita dilihatkan Longster Storenga yang sudah terjadi. Pertanda kini sudah tidak baik-baik saja.
Mereka pun lantas segera pergi. Di luar, Hutton menyuruh mereka semua segera pergi ke Heli, sedangkan ia akan menunggu Magnus bersama David. Karena jika Magnus tak kunjung kembali, David harus tetap tinggal di sana bersamanya. Saat mereka sedang berlari, Bas tertinggal di belakang. Ia mengatakan jika ingin di sana saja. Ia ingin melindungi ini. Karena tak cukup waktu lagi, Magnus menghargai keputusan Bas, dan ia pun meninggalkannya. Kini semua kru telah naik ke heli, tinggal menunggu Magnus saja. Tak lama, akhirnya Magnus terlihat, tetapi dari kejauhan, sebuah ombak besar akan menanti. Untungnya mereka semua tepat waktu untuk naik, dan heli pun terbang. Sedangkan pas di dalam, nampak masuk ke lingkaran tadi. Lalu... Di heli, Kate nampak khawatir dengan Casey karena ombak ini akan menuju ke pantai dan membunuh ribuan orang. Tapi pilot menegurnya karena mereka telah kelebihan beban, bisa bahaya nantinya. David di situ tiba-tiba berkata jika heli ini tak akan pergi pulang. Ia sudah mengatakan itu sebelumnya, namun ia tak mengatakan akan pergi kemana. Dan episode kali ini pun ditutup dengan ombak besar yang telah sampai ke pantai. Bagi kalian yang telah menonton video sampai selesai, saya hanya bisa berkata terima kasih. Untuk alur cerita The Rike Season 1 telah selesai pada episode ini. Nanti kalau selanjutnya rilis lagi, saya akan kembali rangkum. Mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.